Kita mulai. Jadi beberapa teori yang kemarin kita sudah pelajari. Ini saya share ini ya, kalau nggak salah ya, PPT ya, bener ya? Halaman judul ya, bener ya? Benar, Kak. Oke. Jadi saya mencoba untuk memberikan eh, hal yang saya nggak tahu apakah teman-teman sudah mendapatkan atau belum. Cuman mungkin bagi yang belum, saya coba untuk memberikan beberapa teknik metode evaluasi proyek yang biasa digunakan dalam mengevaluasi dampak dari sebuah proyek atau kebijakan pemerintah. Kemarin kalau nggak salah kita sudah belajar terkait PSM, ya, propensity score matching. Kemudian di sini kita coba mulai dari different indifference, ya. Different indifference itu cukup spesial karena dia mempunyai dua periode yang berbeda yang bisa kita analisis, ya. Eh, itu yang menarik dari different indifference sehingga teman-teman bisa tuh menilai before dan after dari dua periode. Nah, selain ada dua periode, kita juga tetap harus ada yang namanya prinsip dari impact evaluation adalah counterfaktual. Sehingga metode-metode yang kita pelajari selama impact evaluation atau evaluasi dampak itu, kita harus ada kelompok counterfaktual. Different indifferent itu juga ada, kita juga akan menganalisis antara kelompok partisipan dan kelompok kontrol, tapi khusus di sini ada dua periode untuk difference indifference, yaitu dua periodenya adalah tahun sebelum kebijakan diimplementasi dan tahun setelah kebijakan diimplementasi. Ya, proses kebijakan itu ada banyak. Jadi kebijakan itu bisa diresmikan atau di-SK-kan atau diumumkan, tapi implementasinya tahun selanjutnya. Nah, itu harus teman-teman ketahui dulu programnya. Oh, ini implementasinya tahun kapan sih? Kenapa? Karena ya nanti kita akan melihat perbedaan dari dua periode tersebut. Nah, kelompok partisipan dan kelompok kontrol ini memiliki unobserved faktor yang berbeda, sehingga dua kelompok ini atau observasi kita itu bersifat konstan antar waktu. Jadi sifatnya time invariant, ya, sehingga ya tidak saling mempengaruhi biasanya. Kebi- Kita lihat perbedaannya, tapi variabel waktu ini tidak akan mempengaruhi dalam estimasi kita. Karena ya periode kelompok kontrol dan kelompok yang kita bandingkan kan kelompok kontrol dan kelompok partisipan. Yang pertama adalah di periode sebelum kebijakan dan kelompok kontrol serta kelompok partisipan setelah implementasi kebijakan. Nah, dari dua deskripsi ini tadi terlihat bahwasanya oh, dimensi waktu ini tidak mempengaruhi karena kan kita pick up observasi dari tahun yang berbeda. Nah, ini kan berarti kan time invariance, ya. Dalam setting DD, pembedaan kelompok observasi dalam dua waktu berbeda ini akan menghasilkan unobserved factor yang time invariant seperti yang sudah saya eh, jelaskan tadi. Sehingga tidak akan menyebabkan bias pada estimasi nantinya. Hmm. Cukup spesialnya di situ. Nah, di- different indifferent ini pada umumnya digunakan pada data panel dan polling cross section. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya, perbedaan antara polling cross section dan juga panel data seperti apa. Oke. Nah, bagaimana sih Pak dasar atau penulisan dari model eh, different indifferent? Cukup menarik karena kita diharapkannya kan bisa membandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok partisipan di setiap waktunya. Nah, sehingga kita nanti bisa melihat ada dua dummy. Yang paling basic ada dua dummy.
Dummy yang pertama adalah dummy cross section, ya, di sini. Ini adalah dua variabel yang dummy cross section. Cross section antara apa, Pak? Antara treatment dan kontrol. Ini adalah cross section itu kan ya kelompoknya apa yang kita akan analisis. Berarti dummy di sini ketika B berarti treatment. Berarti di sini adalah 1, A-nya adalah 0. Ya, itu adalah dummy dari cross sectionnya. Kemudian variabel yang kedua adalah dummy dari time-nya, periodenya. Ini ada dummy 2. Artinya dummy 2 itu apa? Dummy di mana waktu yang kita analisis itu sebelum implementasi kebijakan atau setelah implementasi kebijakan. Sehingga kalau D2 di sini artinya yang mempunyai nilai 1 adalah after. Kemudian kalau dia ternyata nilainya 0, berarti dia adalah di before. Ya. Nah, ini menariknya. Karena yang kita akan analisis itu adalah dummy cross section dan juga time series, berarti ada variabel interaksi di sini. Variabel interaksi antara apa dengan apa diinteraksikan antara dummy cross section dengan dummy time periodenya itu sendiri. Nah, makanya dikalikan di sini. Ya. Nah, ada banyak di sini ada banyak estimator yang harus kita analisis. Yang nantinya kalau mana sih yang harus kita lihat dari dampaknya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, itu ya seperti apa yang kita pahami dulu tadi, apa yang sudah saya jelaskan dulu itu tadi sebelumnya tadi. Jadi let's say yang kalian amati, oh Pak, saya cuma ingin melihat perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok partisipan sebelum implementasi itu seperti apa dulu sih Pak? Nah, perbedaan itu bisa kita lihat dari ini B1. Kenapa kok B1? B1, kita lihat berapa sih estimator dari kelompok kontrol sebelum implementasi. Berarti kan daminya 0 ya di sini ya. Benar ya? Benar atau ada pendapat yang lain? Let's sini, saya ulangi lagi ya. Saya ingin melihat perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok partisipan di waktu sebelum implementasi. Berarti yang kita perhatikan estimator yang mana dulu nih? Mute, Sherin. Sheri. Untuk yang kontrol dulu Pak, yang beta 0. Oke. Kalau dampaknya antara dua kelompok treatment dan kontrol adalah B1, Sir. Tapi B1 ini dihasilkan dari kita lihat berapa sih estimator kelompok kontrol di sebelum implementasi, ya. Kalau kelompok kontrol estimatornya berarti kan daminya 0 di sini. Ini 0, D2 afternya harusnya 0 juga karena yang kita amati adalah 0, before ya, berarti dia 0. Nah, di sini jelas 0 kali 0, benar ya daminya. Sehingga hasil yang kita dapatkan untuk estimator kontrol sebelum implementasi adalah beta 0. Ya. Beta 0 itu adalah estimator kelompok kontrol sebelum implementasi kebijakan. Ya tergantung nanti variabelnya apa dulu nanti ya. Tapi di sini adalah, oh ini estimator dari kelompok kontrol sebelum kebijakan. Nah, bagaimana kalau kelompok treatment? Kalau kelompok treatment berarti dummy di sini 1 kan ya. Dummy di kelompok kontrol, kelompok cross section ini kan 1 jatuhnya. Berarti ini 1, D2-nya 0 karena yang kita amati adalah before. Berarti di sini juga 0, 1 kali 0. Sehingga estimator untuk menghitung treatment adalah beta 0 dan beta 1. Nah, ini adalah yang nanti menyebabkan, oh berapa sih estimator untuk kelompok kontrol sebelum implementasi itu adalah sekian. Ya.
Nah, sehingga kalau kita menjawab berapa sih perbedaan antara, ada nggak perbedaan antara kelompok kontrol dan treatment sebelum apa namanya implementasi kebijakan? Ada. Ya kita kurangkan aja B dikurang dengan A. Sehingga kalau kita kurangkan ini B0 kurang B0 kan? Nah, berarti tinggal B1. Sehingga B1 inilah dampaknya. Aman sampai di sini. Nah, eh, ini adalah dampak dari kelompok treatment sebelum. Nah, Pak, kan kita ingin melihat sebenarnya perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok treatment sebelum dan sesudah. Ya, untuk menjawab itu, yang kita perhatikan adalah di sini. Theta 1. Artinya theta 1 ini apa? Ini perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment setelah, sebelum dan sesudah implementasi. Nah, dampak inilah yang jadi pengukuran kita bagaimana efektivitas sebuah program. Ya, jadi yang efektivitas sebuah program itu diindikasikan dari theta 1 karena dia interaksi antara eh, dummy time series dummy waktu dan dummy cross section. Jadi kan kalau kita lihat di sini dia perpotongan difference antara kelompok kontrol dan treatment dengan difference antara before dan after. Jadi yang kita bandingkan tuh perbedaan antara kelompok kontrol dan treatment sebelum dan kelompok treatment dan antara kelompok kontrol dan kelompok treatment setelah kebijakan. Ada nggak perbedaannya? Nah, ini yang nanti menunjukkan bahwasannya oh program kita itu merubah kok. Entah itu gapnya antara kelompok treatment dan kelompok kontrol ini semakin jauh atau semakin dekat atau konstan. Nah, itu yang bisa kita lihat bahwasanya, oh efektif kok. Let's say ini daminya ternyata kebijakannya adalah kemiskinan. Oh ternyata kemiskinan, gap antara kelompok kontrol dan kelompok treatment ini semakin mengecil. Berarti kan efektif konteksnya di situ. Artinya gap antara kontrol dan yang menerima kebijakan itu semakin kecil gapnya. Nah, itu semua tergantung dengan apa yang kita akan pelajari, outcome-nya apa, kebijakannya apa. Konteksnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Man ya? Nah, asumsi-asumsi dalam different indifferent itu ada dua. Satu adalah spesifikasi model. Jadi kalian mengambil data collection-nya, terus kalian setting up equation-nya, kemudian itu harus semua sudah oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan adalah error term-nya itu harapannya tidak berkorelasi dengan semua variabel penjelas. Di sini, ini adalah semuanya variabel dari different indifference, bukan variabel penjelasnya. Ya, ini adalah sebuah mekanisme untuk melihat, oh dampaknya seperti apa. Variabel penjelas bisa kalian tambahkan dari setelah variabel interaksi ini tadi. X1, X2, dan lain sebagainya. Itu adalah variabel penjelas. Nah, harapannya variabel penjelas itu tidak berkorelasi dengan error term-nya. Makanya harapannya di sini baik itu variabel apa namanya let's say di sini adalah T-nya adalah cross section, kemudian ini time series, ataupun ini juga antara interaksi semua semua variabel di sini itu harapannya adalah konstan atau tidak berkorelasi dengan error term-nya. Nah, asumsi yang terakhir ini bagaimana variabel yang interaksi ini itu disebut dengan parallel trend assumption. Nah, ini yang jadi PR nantinya. Ya, parallel trend assumption. Oke.
Nah, secara visual seperti apa, Pak? Gitu kan, different indifferent. Biar nanti setting up-nya itu oke gitu ya. Nah, setting up-nya itu kita lihat di sini, kita ngambil kelompok partisipan dan kelompok kontrol. Di sini adalah sebelum implementasi program. Dan kalau dari garis ini ke sebelah kanan itu adalah setelah implementasi program. Ya. Harapannya, kelompok kontrol dengan kelompok partisipan itu mempunyai karakteristik yang sama. Makanya dia slope-nya hampir sama. Yang membedakan adalah outcome-nya yang kita analisis. Let's say tadi kalau income, berarti income-nya berbeda di sini. Tapi variabel penjelasnya, variabel lainnya yang mempengaruhi kurva dari kelompok partisipan dan kontrol ini sama. Ya mungkin ada demografi, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini karakteristik harapannya itu sama. Ya. Nah, dari kelompok partisipan kan pasti akan dilihat dampaknya yang kita perlihatkan. Ya, bisa kalian ukur yang paling sederhana ya kita kita ukur aja sih sebenarnya kelompok partisipan di sini. Ada nggak dampaknya ke kelompok partisipan setelah implementasi program? Nah, kalau kayak gini kan berarti after dan kelompok partisipan. After dan kelompok treatment. Ini yang nanti kita bisa lihat beda antara B dan C. Ya, ini yang menandakan B dan C tersebut. Tapi kalau teman-teman lihat, ternyata efek dari program ini itu memberikan efek yang jauh lebih ketika kita bandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok partisipan. Awalnya antara kelompok kontrol dan partisipan itu cuma segini. Tapi dengan adanya program, perbedaannya sangat jauh. Ya. Nah, perbedaan antara ini, kemudian different di sini, itu yang disebut dengan theta 1 itu tadi. Dalam bayangannya kan sudah paham ya. Jadi apa yang ada di tabel itu bisa divisualkan di sini. Nah, estimator itu yang akan melihat bagaimana sih perbedaan dari estimatornya atau seperti apa terlihat dapat divisualkan dalam grafik ini. Ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya eh, setiap estimator itu dia mempunyai fungsi yang berbeda masing-masing sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tinggal kalian interpretasi yang mana yang kalian concern. Apakah perbedaan sebelum atau sesudah dari kelompok kontrolnya saja bisa di sini, atau kelompok treatmentnya saja bisa, atau perbedaan antara keduanya. Ya, jadi dilihat dulu sih sebenarnya concern pertanyaan penelitian kalian seperti apa. Apa yang kamu akan lihat ya. Nah, eh beberapa keunggulan dari different indifferent itu ada yang pertama adalah merelaksasi asumsi conditional exogeneity ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi program hanya pada karakteristik yang diamati. Kedua adalah karakteristik yang unobserved seperti ability, personality itu bisa mempengaruhi partisipasi program dengan asumsi faktor tersebut bersifat konstan. Asumsi yang tidak bisa diamati seperti ini kita asumsikan konstan. Kita dapat mengendalikan variabel lain yang mungkin mengurangi varian residual. Ya, X-nya tadi, intinya jangan sampai berkorelasi atau seperti apa. Karena kita concernnya kan sebenarnya pada dampaknya, pada tiga variabel yang di depan tadi, yaitu dummy waktu, dummy apa namanya, dummy cross section dan juga dummy interaksi. Kita kan concernnya di sana. Nah, untuk variabel penjelasnya, ya itu bisa kita tambah atau kita kurangi. Nah, kelemahannya adalah
eh, kita salah satu asumsinya adalah antara kelompok partisipan dan kelompok kontrol itu kan mempunyai slope yang sama. Nah, itu juga akan menjadi PR nantinya. Benar nggak sih kelompok kontrafaktualnya itu mempunyai eh, slope yang sama baik sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah tanpa ada kebijakan, ya. Itu yang jadi PR-nya. Nah, sulit mencari kelompok kontrol yang memenuhi asumsi parallel trend. Parallel trend tadi kan variabel interaksi antara dummy dengan waktu harapannya itu konstan untuk tidak terpengaruhi oleh tidak berhubungan dengan error term. Dua, asumsi tren umum. Nah, ini yang tadi yang saya bilang. Harapannya antara kelompok treatment dan kelompok kontrol itu mengikuti tren waktu yang sama jika tidak ada perlakuan, karena alasannya yang berkaitan dengan intervensi. Dua adalah asumsi penting perbedaan adanya different indifferent tidak dapat mengidentifikasi efek perlakuan jika kelompok perlakuan dan pembanding pada lintasan berbeda sebelum program kebijakan. Artinya slope-nya berbeda, ini agak susah kalau sebelum kebijakan. Bentar-bentar ya. Ketiga adalah asumsi ini sulit, asumsi parallel trend itu sulit untuk diverifikasi, tetapi sering digunakan data sebelum perlakuan untuk menunjukkan bahwa tren tersebut sama. Jadi yang pasti sebelum kebijakan kita harus pastikan tren waktunya itu mempunyai tren yang sama, increasing atau decreasing ataupun non-linear, ya. Kedua, itu ada pertanyaan untuk different indifferent. Oke, selanjutnya adalah
Regression discontinuity design. Ada pertanyaan terkait different indifferent? Oke, RDD atau yang lebih singkat bisa disebut dengan RD ya, adalah eh, sebuah alat analisis, alat analisis dampak sebuah kebijakan dikarenakan timbul ini apa namanya eh arbitrary arbitrary atau apa namanya sebuah aturan yang dia memisahkan kelompok treatment ataupun tidak. Jadi let's say ada satu peraturan yang dia itu menjadikan kelompoknya menjadi dua, yang mendapatkan yang mendapatkan yang mendapatkan kebijakan dan yang tidak atau arbitrary ya. Nah, ini karena adanya desain sebuah kebijakan, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan dua kelompok. Nah, selain itu, RDD memanfaatkan eksperimen alami yang dihasilkan oleh aturan-aturan dari sebuah kebijakan. Nah, ini jadi berangkatnya RDD itu eh, dari aturannya. Maka pengetahuan atau deskripsi kebijakan atau setting dari kebijakan itu dalam laporan penelitian, dalam laporan skripsinya harus dijelaskan dulu di ya kalau setahu saya itu di bab 2-nya. Ada yang namanya setting institution atau setting kebijakan. Jadi karena dia itu berangkat dari eksperimen alami yang dihasilkan oleh aturan-aturan kebijakan, sehingga dia arbitrer, ya ataupun tidak, mendapatkan kebijakan atau tidak, berarti itu harus dijelaskan dulu setting kebijakannya seperti apa dan aturannya seperti apa. Berbeda dengan tadi yang apa namanya different indifferent ya, kita kan concern pada kelompok kontrol sebelum dan kelompok kontrol serta treatment setelah kebijakan. Nah, Ardi memanfaatkan fakta bahwa beberapa aturan cukup arbitrary dan oleh karena itu menyediakan eksperimen kuasi yang baik ketika kita membandingkan kelompok yang terkena dampak karena aturan tersebut atau yang tidak terkena dampak karena aturan tersebut. Ya, itu yang kita akan bandingkan. Eksperimen kuasi berarti desain ini tidak memiliki elemen penugasan acak dari sampel ke perlakuan atau kontrol. Ya. Nah, contoh contoh saja ada beberapa kebijakan yang arbiter. Kalau Anda ber-IPK di atas 3, Anda akan mendapatkan beasiswa. Let's say cuma syaratnya itu untuk mendapatkan beasiswa. Itu sangat arbitrar ya. Oh, saya IP3 berarti saya harus mendapatkan beasiswa. Kalau saya IPK di bawah 3 berarti saya tidak akan mendapatkan. Itu arbitrar. Atau contoh yang lain, anak-anak diizinkan mulai sekolah jika berusia pada 6 tahun pada dan atau sebelum 31 Desember tahun ini. Ya, ini juga bisa menjadi apa namanya arbiter. Oh, saya ini belum bisa sekolah karena saya belum 6 tahun. Atau sebelum 31 Desember saya belum usia 6 tahun. Nah, berarti itu enggak. Nah, aturan-aturan ini yang menjadikan menarik Ardi. Karena secara alami partisipannya itu terbentuk.
tidak perlu kita randomisasi atau acaknya, tapi karena eksperimen, karena sebuah kebijakan lah, dia yang membuat kelompok itu terpisah menjadi kelompok treatment ataupun tidak. Beda tadi ceritanya kalau yang matching ya. Matching kan kelompok kontrol dan tidak itu kan kita cari karakteristiknya, bukan dari aturannya. Nah, kalau di sini kelompok kontrol dan kelompok treatment itu dibentuk karena purely dari aturan. Makanya di bab 2 atau di landasan teori, sebelum landasan teori lain-lainnya, setting institusional itu harus dijelaskan terlebih dahulu agar pembaca itu paham. Oh, kebijakannya itu ini. Maka kelompok yang akan terbentuk adalah ada beberapa kelompok yang di sini ataupun yang enggak. Itu arti, ya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat paper yang paling mendahului ada Tisley, White, and Campbell, ya. Di tahun 60 dia sudah mulai merancang ini sebenarnya, ya. Dia ingin melihat, kalau nggak salah ini ya, melihat apa sih dampak beasiswa kepada learning outcome dari anak-anak yang mendapatkan beasiswa ataupun tidak. Ya, dengan syarat tertentu. Ambang batasnya yang disebut dengan running variable. Nanti ada istilah running variable, yaitu variabel yang digunakan sebagai arbiter tadi, aturannya apa. Ya, contoh aturannya tadi kan di sini IPK 3 gitu ya. Berarti di sini yang menjadi running variable itu sebenarnya 3. Eh, yang jadi running variable adalah IPK. Tapi untuk implementasinya yang membuat arbiter itu adalah IPK sama dengan 3. Nah, di situ garisnya mulainya. Ya. Nah, itu kan sudah terjadi kelompok mana yang mendapatkan beasiswa, mana yang tidak. Berarti vertikalnya kan outcome-nya yang kita akan ukur apa. Jadi yang kalau kita gambarkan yang grafiknya ini yang menjadi variabel running ini apa, yaitu yang menjadi eh, indikator dari arbitrernya, aturannya itu apa variabelnya. Jadi let's say usia. Nah, usia kan bisa dari 1 sampai berapapun kan. Nah, mana yang nanti kita dapatkan usia. Nah, kalau usia, karena pasti ada batasan tahun dan bulannya. Let's say tadi kan ya, usia 6 tahun paling tidak pada 6 Desember 1990, let's say seperti itu. Nah, bisa running variabelnya itu bisa jadi menggunakan tahun lahir. Tahun lahir manakah yang ketika tahun let's say 96 itu berusia 6 tahun. Oh, berarti di sini nih. Nah, running variable di sini yang harus dijelaskan juga kepada di bab di bab 2 atau di institutional settingnya, ya. Nah, itu yang menjadi concern kita nanti di RD, ya. Ide utama dari desain penelitian ini adalah individu dengan skor tepat di bawah ambang batasnya itu yang yang tidak menerima penghargaan adalah perbandingan yang baik untuk mereka yang berada tepat di atas ambang batas. Artinya di poin yang kedua di sini, yang kita amati adalah individu yang berada di sekitar ambang batasnya. Bukan bukan semua individu yang kita cari datanya, bukan. Tapi hanya individu yang berada di sekitar ambang batas itu yang menjadi kelompok terbaik sebagai counterfaktual dan juga kelompok treatment. Ya, jadi nggak perlu sampai yang berbanyak-banyak itu enggak, tapi cukup yang ambang batas itu yang bisa kita amati. Tapi data yang banyak tadi, let's say, itu bisa kita gunakan untuk ngetes asumsi-asumsi yang nanti ada RD, yang harus dilakukan di RD. Ya,
Itu yang menjadi menarik di sini. Sebentar. Ini adalah gambaran dari hasil dari RDD. Ya, hasilnya RD selain ada estimator dan lain sebagainya nanti, RD itu pelajaran menggambar. Pelajaran menggambar dari sebuah data dengan grafik. Nah, kita lihat di sini, ini kelompok kontrol dan kelompok treatment ada banyak ya, sampai dari panjang ke bawah itu. Nah, ini adalah dua simulasi ketika teman-teman itu sebentar. Ini adalah dua simulasi dari kelompok kontrol dan treatment in absence of treatment, in absence of policy, dan presence of policy. Jadi beberapa asumsi teman-teman itu yang saya nanti belum bisa menjelaskan asumsi-asumsi dalam arti sih. Tapi yang seingat saya ini memang harus trennya harus sama sebelum ada treatment itu. Apakah linier atau seperti apa? Tapi dia harus apa namanya dalam satu tren yang sama kalau nggak salah sebelum treatment. Yang kedua adalah no manipulation. No manipulation itu apa? Individu-individu di sini, individu yang kita ambil nanti kan sebenarnya yang ada di kotak ini, yang kita analisis. Yang lainnya ini hanya untuk, bukan hanya ya, ini yang lainnya itu untuk memperkuat robustness dari validity dari estimator yang kita tampilkan. Bisa ngecek asumsinya, bisa apa yang lainnya. Tapi yang nanti kita interpretasi kebijakannya itu adalah kita nggak boleh bilang bahwasanya untuk semua individu yang kita analisis. Generalisasi itu jangan dilakukan ketika RD. Jadi let's say ada D-nya berapa gitu kan. Oh, estimatornya ada let's say 0,8. Nah, berarti dampak ini itu mengakibatkan masyarakat Indonesia itu berbeda. Nah, itu generalisasi yang harus dihindari dalam interpretasi hasil dari RD. Yang kita pastikan adalah kebijakan ini hanya berlaku pada orang-orang yang ada di sekitar treatment di sini. Berarti kita hanya membandingkan orang-orang yang dia berada di sini dan mereka yang berada di sini. Let's say ini kan rating ya, student poverty. Mahasiswa yang dengan tingkat poverty line yang ada yang mendekati di sini, income let's say income keluarganya berada di sini, itu yang bisa kita bandingkan. Kita tidak bisa membandingkan yang mendapatkan treatment di sini dengan yang mendapatkan kontrol di luar kota itu tadi. Jadi generalisasi itu cukup dihindari dalam RD. Kita spesifik hanya kelompok yang berada di sini. Jadi cut off point-nya berapa, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, ini yang harus kita spesifikkan. Ya. Lah ini in absence of treatment, itu masih nyambung nih trennya. Kalau ternyata kita bandingkan setelah treatment, oh ternyata ada patahan. Kelompok kontrolnya itu masih di bawah, tapi setelah ada perubahan, student score, setelah ada beasiswa, student score-nya itu meningkat. Di sini loh meningkatnya. Cukup drastis. Nah, inilah yang kita lihat dari perbedaannya. Ya. Nah, karena kelompok kontrol itu cuman yang ada di dalam kotak, kita bisa zoom in kalau nggak salah. Kalau kita zoom in, let's say jadi seperti ini. Ya. Nah, perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok treatment yang berada dalam satu wilayah ini
Ini yang disebut dari dampak dari kebijakan tersebut. Ini loh Pak, dampaknya dari kelompok ini seperti ini. Angkanya ada, estimasinya ada. Eh, Cuman ya teman-teman harus bisa setting up dulu apa namanya formulasinya seperti apa. Nah, formulasi yang paling penting itu teman-teman harus tahu running variabelnya itu tadi apa. Yang pertama. Kemudian membangun daminya, ya. Daminya seperti apa? Daminya itu D1, kemudian C2 dan D0. Jadi let's say ketika eh, jadi gini, running variabelnya let's say IPK, IPK-nya 3. Ketika mahasiswa itu IPK-nya 3, berarti D-nya kita adalah sama dengan 1. Berarti kita asennya di sana. D-nya 1 kalau yang di bawah 0 kan sama dengan ya. Let's say sama dengan dan di atas ya, di atas 3. Berarti 3 dan di atasnya kita asen menjadi satu individu tersebut dan ini. Yang lain tidak. Nah, lompatan atau patahan itu yang menunjukkan bahwasannya dampak dari sebuah kebijakan itu mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam kelompok individu yang kita analisis. Ini adalah jadi sangat simpel, lebih simpel daripada apa namanya different indifferent modelnya. Kita hanya perlu ini adalah outcome yang kita amati, dummy, kemudian ini adalah variable explanation atau penjelasnya seperti apa. Yang paling penting itu setting antara dummy ini dengan outcome-nya. Itu harus clear. Ya. D adalah dummy perlakuan dan X adalah variabel penugasan. Oke. Jadi let's say di sini adalah IPK-nya berapa? Di sini ada IPK, kemudian di sini ada dummy-nya. Jadi tadi kan running variabelnya kan IPK. Nah, berarti kalau datanya di sini IPK-nya 3, berarti dummy-nya 1, outcome-nya berapa? Nah, ini yang harus kita lihat ya. Kemudian kalian bisa tambahkan dengan variabel penjelas lainnya. Contohnya jam belajar teman-teman seperti apa. Yang mempengaruhi Y kan, terus yang dan lain sebagainya. Ya, tidak ada pilihan lain selain menggunakan data yang jauh dari batas untuk mengestimasi yang layak dinilai Y dan diberlakukan atau tidak diberlakukan pada X sama dengan C. C di sini adalah IPK-nya tadi. Let's say IPK-nya adalah 3 gitu kan ya. Berarti kan C ini adalah 3. X ini adalah IPK, C adalah 3. Ini adalah ambang batasnya. Atau tadi cut off point-nya. Ya. Eh, Jika fungsi dasarnya linear, maka T, koefisien D dari estimasi menyatakan efek kausal yang menjadi perhatian. Jadi, let's say ini adalah ada estimator dari variabel ini yang menunjukkan efek kausalnya. Atau yang dari gambar yang tadi, T di sini inilah menggambarkan besaran dampak dari sebuah kebijakan. Nah, itu yang kita lihat, yang kita interpretasi dari ini tadi. Ya, itu yang menjadi main interest dari regression discontinuity. Nah, kalau nanti case-nya berbeda, ada beberapa macam dari RD. Secara sederhana, ada sharp RD dan ada fuzzy RD. Kalau sharp, itu adalah cutting cut off-nya atau running variabelnya dengan satu ambang batasnya, itu exactly akan membedakan iya atau tidak, menerima atau tidak. Ya, itu kalau memang kebijakannya seperti itu, maka kita akan mendapatkan atau kita akan meregress menggunakan metode sharp RD.
Jadi kalau exactly, oh saya diterima PSD atau tidak. Uh, Tapi kalau kebijakannya itu mengandung probabilitas untuk mendapatkan sebuah treatment atau tidak, itu yang disebut dengan fuzzy RD. Fuzzy RD memanfaatkan diskontinuitas pada probabilitas perlakuan bersyarat pada suatu kebijakan. Contohnya adalah eh, ketika saya mendapatkan nilai di atas 65 dan nilai IELTS saya adalah 6,5, maka peluang saya akan mendapatkan program PhD akan jauh lebih besar. Nah, konteks seperti ini, maka nanti modelnya kita akan running menggunakan yang disebut dengan fuzzy RD. Nah, ini yang cukup menarik di sini. Teman-teman tinggal lihat setting kebijakannya seperti apa. Makanya tadi penting kalau teman-teman menulis dengan RD, setting institutionnya harus jelas. Setting kebijakannya harus jelas. Karena itu yang nanti menentukan apakah kalian akan menggunakan RD Sharp RD atau Fuzzy RD. Ya, itu yang harus di teman-teman harus highlight ketika kalau kalian skripsi atau penelitian menggunakan RD. Ya. Nah, ini ya secara itulah ya, secara penjelasannya ada. Oh, dummy sama dengan satu itu jika apa? Jika IPK lebih besar daripada 3 atau jika IPK kurang dari 3. Harus ada seperti ini. Eh, itu sih terkait arti yang mungkin ada beberapa asumsi sebenarnya, cuma saya belum tertulis semua sih. Ada no uh, there is no manipulation atau there is untuk validity tesnya ada, kita harus tes untuk memastikan bahwasanya data yang kita lihat itu tidak ada manipulasinya, kemudian eh, tidak ada tidak ada per- tidak ada jump in covariatnya. Covariat itu kan berarti variabel penjelasnya ya. Jadi harapannya slope-nya grafik yang itu ya akan konstan ya slope-nya, tidak berubah, tidak tiba-tiba berubah, tapi selalu konstan. Kemudian ada, iya itu sih no jumps, kemudian misallocation of treatment juga harus kita lihat beberapa hal yang harus kita cek di RD. Ya, ada pertanyaan mungkin di sini atau yang mungkin bisa didiskusikan, monggo. Pak izin bertanya. Yuk. Jadi tadi itu kan untuk RD ini dia itu kan nggak pakai tahun kan Pak. Jadi dia cukup kayak cross section gitu aja. Itu tadi kata Pak Syekh kan untuk data yang di luar dari kota itu tuh bisa digunakan sebagai robustness-nya juga. Nah, itu apa kita masih perlu pakai coba ngecek robustness-nya itu pakai nge-RD dari beberapa tahun atau cukup pakai di kebijakan itu di 1 tahun itu aja udah cukup ya Pak? Gini, mungkin gini, saya nggak bilang robustness. Robustness itu kan tadi ada ya, mungkin saya ngomongnya robustness ya. Tapi lebih tepat kalau kita ngomong validity tesnya, ya. Robustness itu, istilah robustness itu adalah kita melihat konsistensi variabel yang kita interest, kita amati. Makanya kita bisa menggunakan model yang berbeda, kita menggunakan metode yang berbeda untuk melihat koefisien dan standar errornya ini konsisten atau enggak ketika metodenya berubah. Itu robustness. Nah, kalau validity testnya itu yang sama sama halnya dengan kita menguji asumsi pada OLS. Nah, eh,
kalau Mbak bertanya yang tadi, berarti datanya seperti apa gitu kan ya? Tadi saya sebutkan ada asumsi bahwasannya ini ya, kalau nggak salah, there is no jump in covariate ya. Itu penting dengan menggunakan data yang Anda punyai, sebanyak-banyaknya data. Nah, ini gambarannya, kenapa kok there is no jump in covariate. Harapannya ini garis merah ini tuh eh, sesuai apa namanya, bukan sesuai, mempunyai slope yang konstan dari waktu atau dari ini ini eh, nggak jelas sih ini apa ya variabelnya. Tapi sebentar saya coba lihat dari atas ya. Nah, ini adalah no jump in covariate. Jadi beberapa kepentingan dari kita mempunyai banyak data itu untuk melihat validity test ini, Mbak. Salah satunya adalah there is no jump in covariate in RD. Ya, ini biasanya lebih banyak digunakan. eh, Bagaimana kita melihat asumsi ini? Itu biasanya paling paling jelas ya dengan menggambarkan seperti yang kita tadi itu tadi, gambar yang sebelumnya tadi kalau nggak salah. Nah, mana tadi? Yang seperti ini, Mbak. Dipastikan dulu kalau penggunaan data yang jauh-jauh ini tadi, jauh dari kebijakan, itu juga mempunyai eh, slope dari linear yang sama di sini. Kan tadi pertanyaannya seperti itu ya. Penggunaan data yang tidak di penggunaan data yang jauh dari cut off itu digunakan apa gitu ya kalau nggak salah ya pertanyaannya Mbak ya. Atau mungkin saya salah pemahaman. Iya Pak, yang di luar kotak itu. Nah, itu eh, kita akan gunakan untuk mengetes validity-nya ya. Diagnosis testnya. Itu yang ini beberapa ya. Pertama, no manipulation of assignment. Jadi harapannya kalau no manipulation itu adalah ini. Harapannya ini eh, kalau tidak ada jam di sini ya, dia berarti there is no manipulation. Artinya no manipulation itu apa? Eh, Secara kan harapannya itu kebijakan itu adalah secara alami ya Mbak ya, dari aturannya. Benar nggak? Ternyata implementasinya ini mungkin sering banyak dijumpai ketika program pemerintah yang jauh dari pemerintah sih. Contohnya, untuk mendapatkan bantuan itu kan ada syarat-syaratnya. Ternyata yang mendapatkan bantuan ini itu ada yang tidak memenuhi syarat, tapi dia mendapatkan bantuan. Berarti kan ada manipulasi syaratnya. Nah, itu harapannya tidak ada di datamu. Nah, tesnya seperti apa? Tesnya juga menggunakan overall data kalian dan kalian lihat apakah ada yang mencurigakan di sekitar ini, di sekitar ini tren aja sih kalau nggak salah. Ini itu density kan. Density kan berarti ya density-nya seperti apa gitu kan. Let's say datamu itu density-nya seperti apa. Ternyata kalau kita lihat density dan income di sini, ini ada patahan nih di sini. Belum kita running dengan RD, tapi sudah ada patahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oh, data kita juga untuk validity testnya di sini. Overall datanya kita validity test. Tapi nanti kalau interpretasi itu cukup yang dalam suatu scale yang yang harus sudah kita tentukan itu tadi. Itu yang menurut pemahaman saya, Mbak, dalam menggunakan RD. Menjawabkah atau seperti apa? Eh, Berarti untuk Ardi sendiri ini kita tetap butuh beberapa tahun gitu nggak Pak? Hmm, observasinya berapa dulu, Mbak? Pakai Ya. Susenas Pak, ada 2000, dua Eh, ratus dan ribu. setting kebijakannya dulu, Mbak. Dilihat setting kebijakannya dulu.
Kamu menganalisis kebijakan apa tuh? BLT, Pak. BLT itu kan ada beberapa tahap ya. BLT yang mana? Saya pakai yang BLT 2013 Pak Raskin. Yang Raskin ya. Hmm, kalau running variabelnya apa? Variabel cut off-nya. Variable cut off-nya itu ini Pak, PMT. Oh, PM. Menarik, Nah, menarik. saya bingungnya kalau misal emang pakainya dengan data rentang beberapa tahun ya Pak. Nah, di antara 2013, misal kayak contohnya 2014 atau 2015 itu kan BLT-nya nggak keluar setiap tahun kan Pak. Hmm, Nah, itu yang saya bingungkan. Jadi saya harusnya kayak gimana. Jadi saya kayak nggak yakin apakah 1 tahun itu di 2013 data yang saya pakai itu udah cukup apa belum. kalau menurut saya sih 2-3 tahun sebelumnya juga nggak masalah sih, Mbak. Jadi lebih safe-nya Mbaknya juga itu menambah observasi dari 2 atau 3 tahun sebelumnya. Jadi dilihat dulu settingnya. Oh, ternyata implementasi dari kebijakan ini 2013. Jadi saya relaksasi tahunnya 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelahnya. Menurut saya sih itu jauh lebih lebih nggak ada ya lebih effort sih karena apalagi Susenas ya harus harus setting semuanya mungkin survei Susenas itu kalau nggak salah beberapa tahun juga berbeda ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang menjadi PR sih nanti kalau expanding tahunnya. Tapi kamu akan lebih kaya aja dengan data dan untuk tes validitasnya juga lebih oke sih menurut saya. Effort banget sih itu. Jadi 5 tahunan kan ya. Iya. Baiknya sih gitu sih. Pengalaman saya gini kemarin itu, ketika saya mencoba untuk belajar terkait RD itu, ada kebijakan pemerintah terkait ini enrollment, enrollment di SD dulu itu, sekarang kan mulai Juli ya, sekolah-sekolah itu ya. Nah, sebelum Juli itu ternyata ada kebijakan enrollmentnya di Februari. Nah, di Februari berarti kan orang yang lahir pada saat itu kalau nggak salah kebijakannya di tahun 76. 1976 itu ada kebijakan yang itu tadi Februari itu masih bisa enroll. Maka running variabelnya adalah tahun kelahiran. Saya cocokkan. Yang usianya 6 tahun pada tahun 2006 dia masih akan mendapatkan pendidikan yang lebih panjang daripada angkatan setelahnya. Nah, berarti di situ konteksnya saya expanding sampai 4 sampai 5 tahun, Mbak. Saya menggunakan data IFLS dulu. Nah, itu saya coba eh, tahun karena saya tahun ya, bukan indeks ya. Kalau kamu kan tadi indeks ya, running variabelnya ya, Mbak ya. PMT ya. Iya Pak, pakai PMT. Itu indeks kan ya? Iya Pak. Jadi Nah, pakai persen. iya itu sih. Itu yang kalau saya sih saya expanding juga meskipun ya karena data saya kan tahun ya. Variabel cutting off-nya kan usia. Jadi saya korelasikan dengan tahun. Ya, itu saya pakai 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan untuk jaga-jaga datanya sih. Itu aja sih Mbak. Jadi harapannya sih diper di expanding aja sih menurut saya. Baik Gitu. Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan yang lain mungkin? Cukup?
Oke, kalau cukup kita mungkin coba akhiri ya. Sudah 11.10 juga. eh Perlu nggak perlu lah ya. Pak Kiki ngasih tugas nggak ke kalian? Eh, Memberi tugas Pak sekali. Oh iya, menarik, menarik. Kalian ngasih tugas apa enggak ya? Saya cuma ngasih review doang sih soalnya. Kebetulan minggu depan sudah presentasi untuk yang proyek besar kelompok itu Pak. Iya, sama Pak Bea kan ya, kalau nggak salah ya. Benar. Di, ya wis lah. Saya berbaik hati untuk tidak memberikan tugas. eh Mungkin itu saja ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang saya berikan ini juga bermanfaat bagi skripsi teman-teman atau penelitian teman-teman lainnya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sama-sama. Bapak.